Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Farhan Hadi Pratama, NIM-nya 1203190014. Di sini saya akan mereview jurnal tentang etika, moralitas, dan psikologi keadilan iklim. Daftar isinya yaitu permasalahan, tujuan, objek yang diamati, hasil, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Permasalahan. Masalah moralitas prototipikal sebagai masalah di mana perilaku yang dapat diidentifikasikan dengan sengaja menyakiti korban yang dapat diidentifikasikan dalam jarak temporal dan fisik yang didekati. Karena perubahan iklim yang tidak sesuai dengan pola khas ini, mungkin gagal untuk membangkitkan prihatin moral yang seringkali mendorong tindakan. Ketidakpastian tentang penyebab dan efek rasa temporal atau spesial yang rendah, ketidakseraan juga dapat mengurangi komunikasi yang diperlukan untuk kerjasama, sehingga merusak kepercayaan dan membuat tindakan kolektif lebih sulit. Ancaman terhadap kesehatan keselamatan yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat semakin menghambat tindakan kolektif dengan dorongan pola pikir kelangkaan. Optimisme tentang masa depan adalah salah satu prediktor terkuat kepatuhan terhadap norma-norma sosial dalam survei lintas nasional, dan kesadaran akan ancaman pribadi yang timbul oleh perubahan iklim dapat melemahkan kerjasama. Tujuannya untuk kerjasama seputar perubahan iklim dan menyoroti dua bidang penting untuk membangun masa depan. Objek yang diamati mengidentifikasi proses psikologis yang mempromosikan dan menghambat kerentanan iklim yang meningkatkan kesetaraan dalam desain dan implementasi solusi iklim. Hasil dan pembahasan. Peristiwa-peristiwa ini menyoroti beberapa dari banyak proses perubahan iklim yang etis yang semakin menjadi fokus pembuatan kebijakan dan keterlibatan publik. Memang pada 2020, setengah dari orang Amerika sekarang menganggap perubahan iklim sebagai masalah moral. 28% pada tahun 2019 dan lebih dari 2/3 orang Amerika menunjukkan bahwa perubahan iklim akan membahayakan orang miskin dunia sekitar 67%. Generasi masa depan 73% dan spesies selain 73%. Dan serupa telah didokumentasikan di negara lain dengan mayoritas di Prancis, Inggris, Norwegia, dan Jerman melihat perubahan iklim sebagai masalah moral yang umumnya merupakan prediktor yang lebih kuat dari imigrasi iklim yang dukungan kebijakan adaptasi di negara-negara ini daripada persepsi bahwa perubahan iklim akan memiliki dampak negatif di negara asal. Salah satu rute di mana perubahan iklim dapat menjadi moral adalah membonceng moral di proses penghubungan suatu masalah dengan prinsip-prinsip normal yang ada. Misalnya dalam serangkaian eksperimen, etis iklim menunjukkan nilai pro lingkungan yang lebih kuat ketika mereka berpikir menangani aksi iklim akan menciptakan masyarakat di mana orang-orang lebih berbalas kasih. Misalnya, survei lintas nasional menunjukkan bahwa orang-orang di negara kaya dan miskin merasakan trade-off mental antara mengatasi masalah lingkungan dan mengurangi kemiskinan dan kesetaraan. Namun, persepsi trade-off ini juga bervariasi di setiap kelompok yang diuntungkan dan kurang beruntung dalam negara-negara. Di Amerika Serikat misalnya, ras dan etnis minoritas dan orang Amerika berpenghasilan rendah menunjukkan kesetaraan lebih besar tentang faktor sosial yang memburuk kerusakan lingkungan seperti kemiskinan dan rasisme daripada orang kulit putih dan Amerika yang lebih makmur. Pemahaman yang berbeda tentang pendorong sosial dari kerentanan ini dapat membantu menjelaskan sebagaimana mengapa kebijakan Islam yang berupaya mengurangi ketidaksetaraan mungkin tidak bergema secara merata di seluruh kelompok. Pada saat yang sama, pengakuan risiko iklim mungkin tidak selalu mempromosikan perilaku tangguh iklim. Bahkan di antara populasi yang sangat rentan, orang juga dapat menghindari requisite tindakan relatif yang mengurangi rentang iklim. Sebagaimana karena keengganan untuk mempertimbangkan bagaimana kerusakan lingkungan distribusikan, dalam percobaan orang-orang bersedia untuk membuat kontribusi moneter untuk memastikan kesetaraan mereka mengalokasikan manfaat lingkungan
misalnya memutuskan di mana untuk situs teknologi mengurangi populasi. Pengambilan keputusan struktur dapat membantu kelompok mengidentifikasi dan menyeimbangkan trade-off utama antara objek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang sering bertentangan. Pendekatan ini dapat membantu mengatur proses pengambilan keputusan sehingga dialog informasi dapat terjadi antara pembuatan kebijakan dan pemangku kepentingan, termasuk komunitas yang rentan dan garis depan yang dapat mengarahkan pada bidang yang efektif, intuitif, dan adil. Yang terakhir, kesimpulan. Memahami bagaimana segmen masyarakat yang berbeda memandang ketidakadilan terkait iklim dan penyebarannya adalah yang terpenting. Dengan demikian, reduksi dan mengaruh dukungan publik terhadap kebijakan iklim regional dan nasional, serta membantu prioritas pembuatan kebijakan. Penelitian psikologi yang menjelaskan kapan dan mengapa orang gagal melihat ketidakadilan iklim atau mungkin menolak upaya untuk mengatasi dapat menginformasikan upaya untuk mempromosikan pemahaman publik tentang ketidakadilan iklim serta membantu memajukan pendekatan lintas iklim lebih intensif terhadap keadilan iklim dalam sains. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.